Kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai overmah. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilu Silkani. Saya Tabita Prima. Saya Nusrina Mazaya. Pertama-tama, kami akan membahas apa itu overmah, lalu ketentuannya, akibat, jenis-jenis, resiko, serta contoh kasus dari overmah. Lalu, apa itu overmah? Overmah atau keadaan memaksa atau juga bisa disebut dengan force majeure merupakan keadaan di mana seorang debitur itu terhalang untuk memenuhi prestasinya karena keadaan yang tidak dapat diprediksi atau di luar kendali seorang debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Sedangkan seorang debitur itu sendiri tidak memiliki atau tidak dalam keadaan bertikat buruk dari dalam dirinya. Adapun pengaturan dan ketentuan mengenai overmah ini yang diatur dalam BW yang terdapat dalam pasal 1244 dan 1245. Tetapi pengaturan ini hanya mengatur tentang penggantian kerugian dan bunga saja. Menurut undang-undang, ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa atau overmah atau bisa juga disebut dengan force majeure, yaitu yang pertama, harus ada halangan untuk memenuhi prestasi. Yang kedua, halangan itu terjadi tidak karena kesalahan debitur. Ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur. Keadaan memaksa atau overmah dalam hukum perdata memiliki beberapa akibat yang penting, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perjanjian. Berikut adalah beberapa akibat utama dari overmah. Yang pertama, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi atau pada keadaan memaksa sementara sampai berakhirnya keadaan memaksa. Yang kedua, gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian. Yang ketiga, pihak kreditur tidak perlu meminta pemutusan perjanjian. Dan yang terakhir, gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari kreditur. Oh iya, overmah itu berlaku ketika suatu peristiwa terjadi di luar kendali dan tidak dapat diprediksi atau dihindari. Namun, jika peristiwa tersebut sudah dapat diperkirakan oleh debitur walaupun hanya sepintas, maka sulit untuk menyatakan bahwa kejadian itu benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa atau keadaan yang di luar prediksi. Contohnya, seperti seorang pengusaha pertanian yang terikat kontrak untuk mengirimkan hasil panen pada bulan-bulan yang diketahui sebagai musim badai di wilayahnya. Meskipun badai adalah peristiwa alam, di daerah tersebut badai merupakan fenomena yang musiman dan biasa terjadi setiap tahun pada waktu tertentu. Jika pengusaha tersebut gagal mengirimkan hasil panen karena badai, dia mungkin tidak bisa mengklaim overmah karena badai adalah peristiwa yang dapat diperkirakan sebelumnya dan dia seharusnya sudah mengantisipasi potensi gangguan dalam pengiriman. Nah, dalam contoh ini, meskipun peristiwa tersebut mungkin tidak terjadi secara pasti pada saat kontrak dibuat, tanda-tanda atau resiko telah ada yang memungkinkan debitur untuk memperkirakannya. Jika debitur tidak mengambil tindakan pencegahan atau mempertimbangkan resiko ini, maka dia mungkin tidak dapat menggunakan overmah sebagai alasan pembebasan dari kewajiban. Agar debitur dapat mengemukakan bahwa tidak terpenuhnya prestasi karena dengan keadaan yang tidak bisa diprediksi atau keadaan memaksa, maka debitur berkewajiban untuk membuktikan yang pertama itu debitur tidak memiliki kesalahan atas munculnya halangan prestasi. Yang kedua, halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya. Dan yang terakhir, debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran etikat baik harus menanggung resiko. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis overmah. Overmah memiliki beberapa jenis dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama ada overmah berdasarkan penyebabnya, yaitu overmah absolut. Merupakan keadaan memaksa yang absolut, tidak dapat dihindari dan seringkali disebabkan oleh bencana alam atau keadaan fisik yang tidak dapat ditangani. Bencana alam seperti tsunami di Aceh merupakan contoh overmah absolut di mana keadaan tersebut sepenuhnya di luar kendali manusia dan menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Yang kedua, ada overmah relatif. Merupakan keadaan memaksa yang relatif, tidak absolut, dan seringkali disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, namun masih memungkinkan debitur untuk melakukan tindakan lain, seperti pandemi COVID-19 yang menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya, tetapi debitur masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan lain. Kemudian, ada overmah berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada overmah tetap, merupakan keadaan memaksa yang bersifat permanen, di mana debitur tidak akan dapat memenuhi kewajibannya untuk selamanya. Misalkan sebuah perusahaan menyewa gedung untuk kegiatan operasionalnya. Jika gedung tersebut terbakar secara total dan tidak dapat diperbaiki, maka keadaan ini merupakan overmah tetap.
perusahaan tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyewa gedung tersebut lagi karena objek sewa telah hilang permanen. Yang kedua ada overmah sementara, merupakan keadaan memaksa yang bersifat temporer, di mana debitur mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk sementara waktu, tetapi diharapkan dapat melakukannya di masa depan. Misalnya penutupan sementara bisnis akibat pandemi, di mana debitur masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak setelah situasi membaik. Lalu ada overmah yang berdasarkan objek. Yang pertama ada overmah lengkap, merupakan keadaan memaksa di mana debitur tidak dapat memenuhi seluruh prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Contohnya, jika sebuah pabrik terbakar dan seluruh produksi terhenti, maka pabrik tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya sama sekali. Yang kedua ada overmah sebagian, merupakan keadaan di mana hanya sebagian dari prestasi yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak dapat mengirimkan semua barang dalam pesanan karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, tetapi masih bisa memenuhi sebagian dari pesanan tersebut. Yang terakhir ada overmah berdasarkan subjek. Overmah subjektif merupakan keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena faktor-faktor pribadi atau situasional yang menyulitkan, meskipun masih mungkin untuk melakukannya dengan pengorbanan besar. Contohnya, overmah subjektif bisa terjadi ketika seorang pengusaha kecil mengalami penurunan pendapatan drastis akibat situasi ekonomi yang buruk, tetapi masih memiliki beberapa aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada overmah objektif, merupakan keadaan di mana pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun tanpa memandang situasi debitur. Misalnya, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah akibat bencana alam, maka tidak ada pihak yang dapat memenuhi kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko dalam hukum perikatan sebagai suatu pemahaman atau ajaran mengenai siapa yang harus menanggung kerugian bila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi karena adanya keadaan memaksa. Artinya, tidak dipenuhinya prestasi bukan karena kesalahan debitur atau di luar kesalahan debitur. Berdasarkan dengan penjelasan risiko sebelumnya, risiko memiliki macam-macam antara lain 1. Risiko dalam perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak yaitu suatu perjanjian di mana yang kewajiban hanya ada pada satu pihak saja. Misal perjanjian pemberian hibah. Pada bagian umum yaitu pasal 1237 BW, contoh situasi risiko ini adalah apabila A berjanji memberikan mobil kepada B, tetapi mobil tersebut tidak dapat diberikan karena terbakar, maka B tidak dapat menuntut ganti rugi karena A karena merupakan risiko bagi B yang tidak jadi diberi mobil. 2. Risiko dalam perjanjian timbal balik. Bila dalam perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan memaksa, apakah pihak yang lain masih harus tetap berprestasi? Dalam bagian KUH Perdata tidak diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Contoh situasi risiko ini yaitu A harus menyerahkan kerbau kepada B dan B wajib menyerahkan sapi kepada A, tetapi kemudian A tidak dapat menyerahkan kerbaunya kepada B karena terjadinya longsor, maka B tidak harus menyerahkan sapinya kepada A. Risiko dari perjanjian tersebut ada pada A, pemilik hewan, dan konsekuensinya seolah tidak pernah terjadi perjanjian antara pihak-pihak seperti pihak A dan pihak B. Contoh kasus, sebuah perusahaan konstruksi PT Jaya Abadi sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung di sebuah kota. Proyek tersebut dijadwalkan selesai dalam waktu 6 bulan. Tiba-tiba terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan besar pada lokasi proyek dan infrastruktur sekitarnya. Akibatnya, PT Jaya Abadi tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena lokasi tidak aman dan pasokan material terputus. Dalam situasi ini, PT Jaya Abadi dapat mengklaim overmah. Mereka tidak dapat disalahkan atas keterlambatan penyelesaian proyek karena bencana alam tersebut berada di luar kendali mereka. Perusahaan harus memberitahu pihak terkait dan kontrak bisa dinegosiasikan ulang atau diperpanjang. Dalam kasus ini, gempa bumi sebagai peristiwa overmah yang membebaskan PT Jaya Abadi dari kewajiban untuk memenuhi tenggat waktu proyek sesuai kontrak. Sampai sini penjelasan dari kami. Terima kasih.